Oh dengar. Kalian pernah dengar cerita tentang kalajengking nggak? Cerita tentang asal usul kalajengking gitu? Enggak. Nih ya, aku ceritain. Oke. Abad ke-1 di negeri Khatulistiwa terdapat sebuah kerajaan di mana rakyatnya hidup sejahtera. Namun pada suatu hari terdengar kabar sang ratu sakit parah akibat tergigit binatang hitam yang asing di masyarakat. Raja sangat sedih. Berhari-hari ratu tak kunjung sadarkan diri. Hingga akhirnya raja mengutus para prajurit untuk mencari tahu tentang binatang yang menggigit sang ratu. Prajurit, Kami yang mulia. saya punya tugas untuk kalian. Pergilah kalian ke hutan Himalaya. Saya dengar di sana ada 2 orang nenek tua yang hidup bersama binatang aneh. Binatang ini hitam dan berbisa. Cari tahu segala hal tentang binatang ini. Di mana hidupnya, bagaimana reproduksinya, morfologi, peranan, siklus hidup, semuanya. Baik, yang mulia. Prajurit pergi ke hutan Himalaya. Mereka melalui perjalanan yang sangat panjang sampai mereka tiba di sebuah pohon raksasa. Di balik pohon itu terdapat 2 nenek-nenek bersama seekor kalajengking. Apa kalian utusan dari kerajaan? Bener, Nek. Apa kalian yang sedang mencari tahu tentang binatang hitam berbisa? Benar, Nek. Oke, ikuti saya. Itu binatang yang kalian cari. Namanya kalajengking. Morfologinya, kalajengking itu mempunyai mulut yang disebut kalisera, sepasang pedipalpi, dan 4 pasang tungkai. Pedipalpi seperti capit, terutama digunakan untuk menangkap mangsa dan alat pertahanannya. Tetapi juga dilengkapi dengan berbagai tipe rambut sensor. Tubuhnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu cephalothorax dan abdomen. Cephalothorax ditutupi oleh karapas atau pelindung kepala, yang biasanya
mempunyai sepasang mata median dan 2-5 pasang mata lateral di ujung depan. Pada bagian abdomen terdiri dari 12 ruas yang jelas, dengan bagian 5 ruas terakhir membentuk ruas metasoma, yang oleh kebanyakan orang menyebutnya ekor. Ujung abdomen disebut telson, yang bentuknya bulat, mengandung kelenjar racun atau venom. Alat penyengatnya berbentuk lancip, tempat mengalirkan venom. Dan bagian ventral kalajengking mempunyai sepasang organ sensorik yang bentuknya seperti sisir unik dan disebut pektin. Pektin ini biasanya lebih besar dan mempunyai gigi lebih banyak pada yang jantan, digunakan sebagai sensor terhadap permukaan tekstur dan vibrasi. Itu bagian morfologinya ya, nak. Kalajengking hidup di darat, memiliki alat pernapasan berupa paru-paru buku. Paru-paru buku memiliki gulungan yang berasal dari perut. Masing-masing paru-paru buku memiliki lembaran-lembaran tipis atau lamela yang tersusun berjajar. Paru-paru buku ini tempat masuknya oksigen dari luar. Kalajengking beranak dengan cara ovovivipar, yaitu telur berkembang di dalam tubuh hewan betina. Janinnya memanfaatkan makanan dari induk, dan saatnya melahirkan tiba, bayinya akan keluar. Ketika melahirkan, jumlah anak yang dikeluarkan kalajengking berjumlah 12 ekor atau lebih. Mereka keluar satu persatu. Setelah semua anaknya lahir, mereka diletakkan di atas punggung induknya hingga anak-anak ini cukup besar dan kuat untuk hidup sendiri. Dan kebanyakan kalajengking bereproduksi secara seksual, yaitu dengan cara transfer spermatofora dari pejantan ke betina. Kalajengking memiliki ritual seks semalam suntuk dalam pembuahan. Mulai dari kimpoi dengan penjantan, sang betina menemukan dan mengidentifikasi satu sama lain menggunakan campuran feromon dan getaran komunikasi. Setelah perkimpoian selesai, pejantan dan betinanya akan terpisah. Pejantan umumnya akan mundur cepat, kemungkinan besar untuk menghindari kanibalisme oleh sang betina. Meskipun kanibalisme seksual ini jarang terjadi pada kalajengking. Tolong dulu sepupuku, saya sudah tidak sanggup. Kamu harus menggantikan saya menjelaskan kepada mereka untuk penjelasan selanjutnya mengenai kalajengking ini. Baik, Cu. Kalajengking ini memiliki masa hamil dari beberapa bulan sampai lebih dari 1 tahun. Anak-anak yang dilahirkan hidup akan naik ke punggung ibunya. Rata-rata seekor betina kalajengking ini bisa melahirkan 25 sampai 35 ekor anak. Mereka itu tetap pada punggung induknya sampai mereka molting untuk pertama kali. Setelah kalajengking muda putih turun dari punggung betina, molting, kemudian balik lagi ke punggung induk selama 4-5 hari sebelum meninggalkan induknya. Biasanya, nak, dalam waktu 1-3 minggu setelah lahir. Sekali mereka turun, mereka sudah mampu bebas dan secara periodik molting untuk mencapai dewasa. Biasanya molting terjadi 5 atau 6 kali dalam waktu 2-6 tahun untuk mencapai dewasa. Terus kalajengking ini bisa hidup 3-5 tahun. Paling lama itu ada yang hidup 25 tahun. Nah, si kalajengking ini dia hidupnya di pohon-pohon atau di lubang-lubang.
Biasanya nenek kasih makan dia itu serangga-serangga kecil yang ukurannya lebih kecil dari dia. Seperti jangkrik misalnya. Pokoknya yang lebih kecil dari dia. Nah, Cuk, memang kalajengking ini yang menggigit ratu kalian. Tapi kalian harus tahu kalau racun kalajengking itu tidak sepenuhnya punya bahaya. Ada juga racun yang bisa dimanfaatkan sebagai pembersih tumor. Tetapi Cu, untuk mengolahnya itu harus sangat canggih. Kami nenek-nenek ini belum mampu untuk mengolahnya. Selain itu, kalajengking ini bisa dimakan. Ada beberapa orang yang bisa mengolahnya menjadi makanan, Cu. Nah, ini sebelum kalian pergi, nenek bakalan kasih kalian penawar racun. Tolong berikan ini kepada ratu. Pasti ratu kalian akan sembuh. Jangan lupa berdoa ya, Cu. Prajurit pulang dengan bahagia. Mereka tak sabar melihat ratu lekas sembuh. Yang mulia, ini penawar racun yang kami dapatkan dari nenek itu. Ratu pun sembuh. Kerajaan kini tak lagi berduka. Rakyat pun semua ikut bahagia. Tamat. Seru! Wah, nggak nyangka ya, udah malam. Kita pulang sekarang yuk. Ayo. Ayo, udah malam nih yuk. Ya, yuk.